Brihaspati dan Sukracarya adalah dua resi hebat yang memegang kedudukan penting di antara para dewa dan bangsa Asyura. Ikuti video ini hingga tuntas, agar sahabat dapat lebih memahami kisah selengkapnya. Dalam berbagai teks Hindu, nama Sukracarya dikenal sebagai guru para Detya atau kaum Asyura sehingga dia disebut pula sebagai Asyuracarya. Sukra adalah keturunan Maharesi Brigu dari pasangannya yang bernama Dewi Kavyamata atau Usanas, yang hadir pada Manwantara ketiga sebagai salah satu resi agung penerima wahyu suci Tuhan. Sukracarya berpasangan dengan Dewi Urjasvati dengan keturunannya bernama Dewi Devayani yang menghadirkan garis keluarga Pandawa dan Kurawa. Untuk menandai akhir dari masa kebutaan yang panjang, dalam kitab Mahabharata disebutkan bahwa Sukracarya hadir dalam dua kekuatannya, sebagian menjadi sumber pengetahuan bagi para Aditya, golongan dewa yang merupakan keturunan Dewi Aditi, dan sebagian lainnya menjadi sumber pengetahuan untuk para Detya keturunan Dewi Diti. Sejak masa ribuan tahun para Detya dan Aditya kerap berseteru, dengan kemenangan selalu berpihak pada para Aditya berkat dukungan nasihat Brihaspati. Sukracarya yang telah kecewa atas ketidakberpihakan para Aditya terhadap dirinya, membuat sang resi kemudian memutuskan untuk bergabung dengan para Detya, membangun kekuatan dan pasukannya sendiri. Di saat para Detya kalah dari para Aditya, mereka memutuskan untuk hadir di ashram Resi Brigu karena itu merupakan tempat yang paling aman untuk dapat berlindung. Dewa Wisnu kemudian hadir di sana dan memecahkan baju besi pelindung pertapaan, agar kedamaian semesta dapat terwujud setelah sejak ribuan tahun kekacauan terjadi. Melalui cakra Sudarsana, seluruh Detya termasuk pula Dewi Kavyamata pasangan Resi Brigu juga ikut terbunuh. Mengetahui semua kejadian tersebut mengakibatkan Maharesi Brigu sangat murka, kemudian menghukum atas semua tindakan sang dewa untuk selalu mengambil sosok awatara di muka bumi yang akan selalu jauh dari pasangan sejatinya. Sang pertapa Sukracarya mengetahui tentang kejadian tersebut, hingga pemujaan terhadap tiga dewa tertinggi tidak lagi ditujukan kepada Dewa Wisnu di seluruh alam Asyuraloka. Dia berjanji untuk berperang melawan para dewa, dan akan tetap berpihak pada para Asyura. Maka untuk dapat membangkitkan kembali seluruh Detya beserta Dewi Kavyamata ibunya, Sukracarya bertapa dengan sangat berat memuja Dewa Siwa selama ribuan tahun. Dewa Siwa berkenan mengabulkan permohonan Sukracarya dengan menganugerahkan mantra sakti yang disebut Sanjevni Vidya atau Merta Sanjiwani. Dengan kekuatannya Sukracarya dapat mengembalikan para Detya serta Dewi Kavyamata dari alam kematian. Nama Sukra yang menunjuk pada Sukracarya dalam kalender Hindu disebut sebagai hari Jumat, di mana menurut kajian kitab Purana kata Sukra juga berarti planet Venus. Dalam kalender Yunani Romawi serta kalender Indo-Eropa, pemaknaan hari Jumat juga ternyata sama, menunjuk pada keberadaan planet kedua matahari yaitu planet Venus. Disebutkan pula bahwa Sukra adalah bagian dari Nawagraha dalam sistem zodiak Jyotisa Hindu. Brihaspati disebutkan sebagai sosok yang bijak, terlahir dari cahaya besar pertama. Dia cerah dan juga murni, pengusir segala bentuk kegelapan. Bersamanya terdapat busur istimewa dengan rentangan tali disebut sebagai reta, atau seluruh tatanan hukum kosmik. Dalam Rig Veda, pengetahuan dan karakter Brihaspati dihormati sebagai penasehat sekaligus guru para dewa. Terdapat beberapa nama yang umum disebutkan dalam teks-teks Hindu untuk menyebutkan nama Brihaspati. Di antaranya adalah Brahmanaspati, Urehaspati, Purohita, Angirasa, bahkan Wiyasa. Baik Brihaspati maupun Resi Angira, keduanya sama-sama disebut sebagai guru pengetahuan ilahi. Dialah Agni, mediator antara manusia dan para dewa. Kitab Siwa Purana mengemukakan bahwa Brihaspati merupakan putra Resi Angira melalui pasangannya yaitu Dewi Surupa. Dia memiliki dua saudara yang lain bernama Utatya dan Samvartana. Dalam sebagian kisah Purana, Resi Brihaspati disebutkan memiliki tiga permaisuri yang diantaranya adalah Dewi Suba, Dewi Tara, dan Dewi Mamata. Riwayatnya juga disebutkan dalam kitab Adiparwa Mahabharata, sebagai narasi oleh Bhagawan Waisampayana kepada Maharaja Janamejaya. Dalam kitab Mahabharata,
Maharesi Brihaspati berpasangan dengan Dewi Tara, dan berputrakan dia yang bijak bernama Kaca. Dalam kitab Itihasa Mahabharata, Matsya Purana, dan Agni Purana, Kaca dikenal karena mempelajari mantra Sanjivini Vidya yang merupakan mantra hebat untuk dapat menghidupkan setiap makhluk yang telah mengalami kematian. Kaca dikirim oleh Resi Brihaspati untuk mempelajari rahasia mantra Merita Sanjivini melalui Sukracarya. Namun untuk membuatnya terkesan, Kaca harus mendekati dan membuat Devayani jatuh hati kepadanya, karena guru Sukracarya begitu sangat menyayangi putrinya tersebut. Pengabdian Kaca yang begitu tulus membuat dirinya dekat dengan sang guru dan juga putrinya. Namun para Asyura menjadi khawatir karena menganggap Kaca mungkin saja berbahaya jika Sukracarya sampai mengajarinya mantra terhebat miliknya. Beberapa kali Kaca sempat terbunuh atas siasat para Asyura, namun guru Sukracarya tetap mampu menghidupkannya kembali. Yang begitu disesalkan, para Asyura berusaha melenyapkan Kaca dengan membakar tubuhnya, mencampur abunya dengan makanan serta alkohol, kemudian diminum oleh guru Sukracarya. Sesungguhnya sang guru telah mengetahui fakta tersebut. Melalui meditasinya, Sukracarya kembali berusaha untuk menghadirkan Kaca kembali walau sekarang tengah berada dalam perutnya. Melalui permohonan Dewayani, sang guru lalu mengajari Kaca mantra Sanjivani Vidya dan setelahnya menyuruh dia keluar. Kaca keluar dengan merobek perut gurunya dan melalui mantra saktinya dia kemudian mampu menghidupkan Sukracarya kembali. Di saat tujuannya telah tercapai, Kaca bergegas pergi menuju alam Devaloka. Peristiwa itu mengakibatkan Devayani menjadi kecewa. Dia berjanji jika mantra Meritius Sanjivani yang dikuasai oleh Kaca tidak akan dapat digunakan saat dia membutuhkannya nanti. Hingga selama pertempuran sengit antara para dewa dan Asyura terjadi, Kaca menjadi seketika tidak mengingat cara memanggil mantra terhebatnya untuk menghidupkan semua pasukan yang telah gugur. Peristiwa lain juga terjadi di saat guru Sukracarya tengah murka akan sikap para Asyura yang tidak mampu mengenali dirinya, karena mereka lebih mengakui penyamaran Brihaspati. Dengan sumpahnya, guru Sukracarya mendoakan seluruh bangsa Asyura akan mengalami kehancuran. Baik Brihaspati maupun Sukracarya, keduanya merupakan murid dari Resi Angira. Namun ketika para Aditya lebih memilih Brihaspati yang bijak sebagai penasihatnya, maka Sukracarya menjadi kecewa dan kemudian memutuskan untuk berpihak kepada para Detya menjadi musuh bagi para Aditya. Demikianlah hingga Brihaspati disebut sebagai guru para dewa dan Sukracarya menjadi guru bagi para Asyura. Dalam ilmu astrologi Hindu, Brihaspati memiliki arti kedua yang mengacu pada planet Jupiter sebagai bagian dari Nawagraha. Kata Brihaspativara atau Rehaspati menunjuk pada hari Kamis dalam kalender Hindu. Kata ini juga memiliki kesamaan dengan kalender Yunani Romawi dan kalender Indo-Eropa yang juga didedikasikan untuk dewa Jupiter sang penguasa langit. Baiklah sahabat, sekian dulu video kita kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.